Oke, halo. Nama saya Anu. NRP-nya 523111098. Mahasiswi jurusan Sistem Informasi Teknologi 10 November. Oke, kali ini saya mau demo um, file project mata kuliah saya Algoritma Pemrograman 2 di semester 2 ini. File project yang saya buat kali ini adalah sebuah aplikasi game story begitu. Aplikasi game story di mana yang menggunakan ini targetnya adalah anak-anak berusia 6 sampai 8 tahun begitu. Nah, game story ini adalah suatu permainan di mana terdapat seorang anak yaitu yang bernama Sofia, nanti karakter yang sudah saya bikin. Dia terpisah dengan orang tuanya seperti itu. Jadi dia dengan terpisahnya itu dia berkeliling di Indonesia dan menemukan tempat-tempat di Indonesia yang baru. Tujuannya yaitu ya memperkenalkan tempat-tempat di Indonesia, terutama tempat wisata. Oke. Nah, permainan kali ini tampilannya seperti ini ya. Tapi karena saya membuatnya always portrait, jadi dengan menggunakan BlueStack tampilan seperti ini. Oke, sekarang kita menggunakan yang emulator yang lebih kecil gitu. Oke, nah ini tampilan awalnya. Terdapat 3 tombol ya, begin, settings, dan exit. Untuk bikin utamanya yaitu memulai permainannya begitu. Settings belum terlalu banyak pengaturan, jadi saya hanya menampilkan about di sini, yaitu diri saya sendiri. Oke, designed by bla bla bla, information systems. Oke, kurang S di sini ya. Bisa kita back. Nah, kita coba ya. Nah, di sini kita langsung masuk ke story awal begitu ya. Ini seperti ini. Jadi ada karakter yang saya bikin menceritakan di awal bagaimana seperti apa Sofia terpisah dengan rombongan dan orang tua begitu. Oke, saya menambahkan kalimat di bawah untuk menarik, yaitu maukah kau membantunya. Next. Oke. Nah, di sini saya menampilkan seperti teks yaitu teks dialog begitu, yang bisa menarik untuk penggunanya nanti sendiri ya, gitu. Nah, di sini saya membuat seperti game story yang bisa memilih dia akan pergi kemana begitu, seperti di sini bagaimana aku ke sana. Kita bisa memilih dia akan menuju Bandung dulu atau Kawah Ijen begitu. Oke, kali ini kita akan mencoba di Bandung ya. Nah, di sini saya menampilkan background dengan tampilan tempat wisata begitu. Karena saya tadi memilih tempat Bandung, jadi saya menampilkan kota Bandung begitu. Nah, kemudian akan memunculkan dialog baru, Sofia dan bertemu dengan seseorang yang itu bernama Ray. Oke. Kemudian kita bisa memilih tempat yaitu Bali atau Lombok. Oke, kali ini kita memilih Bali ya. Nah, seperti ini. Jadi saya menampilkan juga tampilan Bali. Kemudian kita bisa langsung ke pilih Raja Ampat begitu. Nah, inilah permainan story yang saya bikin. Oke, ini penampilan Raja Ampat begitu. Nah, untuk berapa jalur yang saya bikin yaitu kita bisa melewati 6 jalan yang berbeda begitu. Tetapi yang dari awal di story ini dia di airport Soekarno-Hatta begitu. Kemudian di akhirnya nanti dia akan menuju ke Raja Ampat dengan bisa melewati 6 jalur yang berbeda. Nah, untuk jalurnya saya akan menampilkan di sini ya. Nah, seperti ini. Jadi,
dia setelah memilih tombol begin, dia akan menuju ke story di sini. Kemudian dia akan menuju kelas airport, layout di airport tadi. Kemudian dia bisa memilih Bandung atau Kawahijen. Ketika kita memilih Bandung, dia akan menampilkan Bali atau Lombok, begitu. Ketika kita memilih Bali, dia akan menampilkan Raja Ampat atau Lombok. Ketika kita memilih Lombok, dia akan menampilkan Raja Ampat atau Bunaken. Oke, ini kurang panah ya. Ini ke bawah, ini ke bawah juga. Jadi kita bisa ada 6 jalur seperti ini. Story Airport Bandung Bali di sini, kemudian di sini, di sini, oke, lewat sini juga bisa, sini, kemudian di sini, oke, 6. Ya, seperti itu. Jadi, misalkan kita milih Kawajian ya. Terus kita bisa milih ke Lombok. Nah, kemudian kita ke Bunaken kembali juga bisa. Kemudian di Raja Ampat. Oke. Gitu. Nah, itu tamat, kita bisa ulangi lagi dari awal. Itu game sederhana dari saya ya. Untuk projectnya kita bisa lihat di sini ada beberapa activity dan class activity 1, 2, 3. Nah, saya membuat ini berdasar layoutnya ya. Jadi ada main activity di sini, terus ada settings juga, ada about yang tadi ya. Terus untuk permainannya sendiri mulai dari story. Kemudian airport itu yang dimaksud di sini Soekarno-Hatta ya. Saya namanya Suhat. Terus ada Bandung, Bali, Bunaken, Kawaija, Lombok, dan juga Raja Ampat. Yang kemudian kita atur dari button atau tombol-tombol yang sudah dibikin di XML di sini. Misalkan dari menu awal begitu, ada 3 tombol. Saya menggunakan button di sini, kemudian bisa diganti dengan gambar begitu yang sudah saya bikin dari ini. Oke. Dengan menggunakan seperti ini drawable. Jadi kita masukkan dulu di sini ya gambarnya. Ini untuk icon begin seperti ini. Jadi kita bisa memasukkan begitu ya. Oke. Lagi. Untuk name, oh ya. Di sini kita bisa mengatur di kelas di sini untuk 3 button tadi begitu. Untuk listenernya kita bisa tulis di sini dengan implements on quick listener. Terus untuk kliknya kemana sendiri itu kita atur di ini public void on click ini. Jadi per case-nya atau per kasusnya ada 3 tombol di sini, kita atur setiapnya ya. Untuk case yang pertama yaitu button begin, kita melakukan intent yaitu menuju ke kelas lain begitu dari main activity ke story. Jadi kan sudah ini ya, kan setelah dibikin kita ke story dulu. Oke. Untuk yang settings kita masuk ke kelas settings, exit ya, system exit. Oke. Story hampir ke semua juga hampir sama ya. Karena kita menggunakan tombol-tombol kemudian di intent begitu. Untuk story misalkan nih. Nah, oke. Kita menggunakan relative layout ya, bisa diatur di mana saja. Jadi suka-suka dia mau ininya di sini atau di tengah begitu. Kita bisa menuliskan, untuk teksnya sendiri kita ambil dari, maksud saya kita nulis di strings di sini. Jadi kita bikin dulu button image view yaitu yang dari ini. Ya. Nah, kita pilih image view begitu. Kemudian text view juga
tombol juga kita, misalkan text view ya, kita ambil string, yaitu ceritanya dari string di sini. Kemudian untuk backgroundnya sendiri, saya ambil warna yang transparan, jadi menambahkan beberapa persen transparan di depan begitu. Dua karakter depan ini untuk menunjukkan transparannya berapa persen begitu. Terus untuk yang gambar sendiri misalkan karakter, nah ini kita memilih gambar dari drawable ya, drawable di sini, kemudian kita menuliskan nama dari filenya. Sama juga seperti yang ini, karena tidak menggunakan gambar, kita hanya menggunakan warna, yaitu menggunakan Android background. Kemudian kita masukkan warna ini ya, kode warna. Oke. Hampir ke semuanya hampir sama. Seperti Bandung, kita hanya memasukkan stringsnya, kemudian warnanya, karakternya, begitu. Nah, seperti ini. Oke, kita menunggu ya. Oke. Nah, ini seperti gunakan begini ya. Kita bisa cek di sini untuk stringsnya. Seperti ini, jadi kita menamai begin story dan sebagainya ini. Nah, untuk bisa seperti tampilan enter begitu, saya menambahkan backslash n begitu. Kemudian kita melakukan tulisan deskripsi selanjutnya begitu. Kemudian kita bisa panggil yang seperti di sini tadi ya. Setiapnya memiliki seperti itu semuanya. Oke. Nah, untuk mengatur Untuk mengatur always portrait, kita bisa melihat di Android Manifest. Seperti ini ya. Jadi setiap activity-nya kita masukkan Android Screen Orientation, kemudian Portrait untuk setiap masuk di activity-nya begitu. Ya, seperti itu kurang lebih ya. Untuk warnaan memilih gambar, kita melakukan di activity di XML-nya begitu. Misalkan di setiap tombol yang saya bikin di sini kan itu menggunakan gambar, jadi semuanya saya masukkan di drawable HDPI. Kita sebenarnya bisa sih masukin ke semuanya, jadi ntar setiap handphone atau smartphone Android bisa mengatur dia akan menggunakan yang mana tergantung resolusi dari Androidnya sendiri. Tapi saya menggunakan HDPI aja biar tidak terlalu besar untuk ukuran project dan APK-nya begitu. Nah, untuk yang gambar tadi saya bilang kita bisa menggunakan Android background ya. Jadi Android dengan fungsi background, terus kita bisa ke app drawable, terus icon begin, terus icon exit, ataupun yang icon settings yang sudah saya masukkan di sini. Oke, ini untuk background-backgroundnya. Ini ada beberapa karakter yang mungkin saya gunakan, begitu. Ya, seperti itu kurang lebih. Jadi kita, untuk permainannya bisa di-download ya di Play Store. Bisa searching aja Holidays Countdown. Tuh, oke. Udah. Kurang lebih begitu. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di kemudian hari.